Apa kabar teman tante semua? Semoga selalu happy dan sehat terus ya. Film kali ini akan mengisahkan tentang dua orang wanita yang berniat healing di sebuah villa di pinggir danau. Namun ternyata niat healing mereka malah menjadi musibah. Mereka menjadi incaran pembunuh yang ingin membunuh mereka dengan cara apapun. Tapi dua wanita ini tak bisa dianggap remeh teman tante. Ini wanita zaman now, mereka tentu saja mencoba melawan. Apakah mereka bisa selamat? Yuk saksikan bersama cerita filmnya. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Terima kasih. Tampak seorang pemuda bernama Tyler yang sedang belanja. Karena sedang pandemi, stok barang di tempat itu banyak yang kosong. Dan Tyler pun belanja seadanya saja yang ada di situ. Tiba-tiba ada pesan di ponselnya yang mengajaknya berpesta. Tyler pun bilang oke, tapi ini siapa? Dan dijawab boleh ikut pesta, tapi Tyler sudah dites PCR apa belum? Tyler jadi kesal dan bilang, bodoh amat, dasar fucek. Saat Tyler sedang antri di kasir, sebuah foto dirinya dari belakang dikirimkan. Dia langsung kesal dan mengacungkan jari tengahnya ke siapapun itu di belakangnya. Dan ketika bersiap pulang, ponselnya berbunyi. Namun tak ada suara ketika diangkat. Tyler pun semakin kesal. Sesampainya di rumah, Tyler langsung membereskan belanjaannya. Namun tiba-tiba pintu depan terbuka dan dia pun segera menutupnya. Mendadak TV menyala. Dia menghampiri dan terlihat ada seseorang di belakangnya. Dan ketika mematikan TV, dia pun tiba-tiba diserang. Dia mencoba melawan dan masuk ke dalam kamar. Namun, penyusup itu terus mendobrak pintu. Tyler pun segera menggajal pintunya dengan lemari. Dia membalut tangannya yang terluka, mengambil tongkat baseballnya, dan membuka pintu bersiap melawan si penyusup. Tyler memeriksa, namun tak ada siapapun di depan kamar. Kemudian, dia melonggok keluar pintu apartemennya. Tiba-tiba, Tyler pun tewas. Cerita berlanjut memperlihatkan dua orang gadis bernama Parker dan Miri sedang bersiap berangkat ke villa ayah Parker untuk karantina sambil liburan. Begitu sampai, Miri langsung senang melihat suasana di dalam villa yang sangat indah dan nyaman. Tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel Parker dan menanyakan apa dia bergembira. Parker menjawab, "Ini siapa?" Lalu mereka bersantai di pinggir danau sambil berjemur. Mendadak masuk pesan lagi. "Ayo nyebur ke danau, airnya nyaman loh." Parker memperlihatkan pesan itu pada Miri, namun Miri pun tak tahu itu dari siapa. Dan berkata mungkin itu dari DJ, mantan pacar Parker yang mengisenginya. Parker segera memblok nomor itu dan melompat sambil berenang di danau. Malamnya mereka bersantai sambil minum-minum. Tiba-tiba ada suara orang di luar rumah. Parker pun bilang itu tidak mungkin karena villanya ini sangat terpencil. Karena penasaran, mereka mengintip lewat jendela dan melihat ada seseorang duduk di luar. Parker pun berniat memeriksa keluar, sedangkan Miri yang sudah ketakutan duluan menyiapkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Parker bertanya siapa di luar, namun pintu terus digedor. Parker meminta pisau Miri dan membuka pintunya, namun tak ada siapa-siapa. Mereka pun jadi semakin takut. Tiba-tiba, DJ mantan pacar Parker muncul di belakang Miri. Parker yang kesal pun bertanya apa yang dia lakukan di villanya. DJ bilang dia hanya ingin menemui Parker. Karena tak tega, mereka pun membolehkan DJ berada di situ. Mereka pun lanjut mengobrol santai sambil ngelinting ditemani api unggunnya syahdu. Dan akhirnya ngefly bareng. Setelahnya, Miri masuk ke kamarnya dan DJ bertanya kepada Parker siapa pria yang bersamanya di Instagram.
Mereka pun bertengkar karena DJ masih sangat menyukai Parker. DJ mencoba mencium Parker, namun Parker menolak. Akhirnya DJ bilang kalau dia akan pergi besok pagi. DJ kemudian pergi ke mobilnya untuk mengambil tasnya. Namun tampak seseorang melintas di belakangnya dan masuk ke dalam villa. Pada saat mereka sedang tidur, seseorang masuk dan mengambil ponsel mereka. Tak lama, DJ terbangun dan mencari ponselnya yang hilang. Tiba-tiba terdengar suara musik dari lantai bawah. Parker pun terbangun karena suara berisik itu dan melihat seseorang lewat di bawah. Karena mengira itu DJ, Parker pun memanggil. Namun, DJ menahannya dan berkata kalau ada penyusup masuk ke rumah. Lalu bertanya di mana ponsel Parker karena ponselnya hilang. Parker menjawab kalau ponselnya juga sama hilang. DJ memberikan kunci mobilnya pada Parker dan menyuruhnya kabur lewat jendela, sementara dia akan menolong Miri. Tanpa buang waktu, Parker segera turun lewat jendela. Saat sampai di bawah, dia melihat si penyusup sudah ada di kamar Miri. Parker pun berteriak memanggilnya. Miri terbangun dan tepat ketika si penyusup akan menusuknya, DJ datang menolong. DJ menyuruh Miri segera keluar menyusul Parker, sementara dia akan menahan si penyusup. DJ melawan si penyusup sekuat tenaga sambil mencoba kabur keluar. Namun akhirnya si penyusup berhasil menusuk DJ berkali-kali dengan pisau. Parker yang menunggu di mobil melihat DJ keluar pintu. Mengira DJ selamat namun terluka, Parker menghampiri. Dan begitu melihat kaki DJ yang terseret, Parker segera sadar bahwa DJ sudah tewas. Parker menjerit histeris dan segera kembali ke mobil. Miri bergegas melajukan mobil, namun ternyata ban mobil sudah dirobek. Mobil pun mogok dan tiba-tiba mereka segera keluar dan berlari kembali ke villa, sementara si penyusup mengejar mereka di belakang. Parker dan Miri pun berhasil sampai ke villa dan segera mengunci pintu. Parker mengajak Miri naik ke ruang loteng dan berencana keluar melalui jendela, namun ternyata jendela itu macet. Si penyusup menggedor pintu loteng dengan kencang. Miri mencoba menahan, namun tenaganya kalah kuat. Parker pun menendang si penyusup hingga terguling dan segera mengunci pintu kembali. Sesudahnya, Parker melempar kotak kayu ke kaca jendela hingga pecah dan merangkak keluar. Dia menyusuri pinggiran atap, sementara Miri mengikuti di belakang. Tiba-tiba, kaca di samping Miri pecah dan dia didorong jatuh ke bawah. Melihat itu, Parker segera berlari turun. Namun, ketika membuka pintu depan, ternyata si penyusup itu tepat berada di depan dan mengejar Parker ke dalam. Parker berusaha mengambil sesuatu yang bisa dijadikan senjata, namun penyusup itu menyerangnya. Parker memukul kepala penyusup itu dengan termos hingga roboh dan memukulkan pot besi ke kepalanya berulang-ulang hingga tewas. Namun ternyata penyusupnya bukan cuma satu orang teman tante, satu penyusup lagi muncul di hadapan Parker dan menghampiri temannya yang tewas. Parker pun segera pergi keluar dan menemukan Miri yang ternyata masih hidup namun tak bisa bergerak karena kakinya patah. Mendadak si penyusup berteriak dan Parker bilang pada Miri untuk pura-pura mati, sementara Parker bersembunyi. Penyusup itu menghampiri Miri dan mencoba memeriksa apakah dia sudah tewas atau belum. Parker segera mengalihkan perhatian penyusup itu dengan melempar batu.
Namun, Parker ketahuan. Penyusup itu pun mengejarnya. Parker berlari sekuat tenaga sampai ke pinggir danau dan memukul si penyusup itu dengan tongkat dayung yang ditemukannya. Lalu, mendayung kayu rakit menjauh dari tepi danau, sementara Miri berhasil masuk kembali ke villa. Kembali ke Parker yang berusaha terus mendayung. Tiba-tiba, Parker yang semakin panik tidak tahu harus berbuat apa. Mendadak, tusukan pisau bermunculan dari bawah rakit. Parker pun merangkak mengitari rakit untuk menghindari tusukan pisau, namun tangannya tertusuk. Penyusup itu mencoba meraih Parker, namun Parker loncat dari rakit dan berenang sekuat tenaga menghindari si penyusup sampai akhirnya tiba di tepi danau. Dia segera mengetuk rumah tetangga satu-satunya yang bernama Lion, namun tak ada yang membukakan pintu. Parker pun mencoba masuk dari jendela, dan tepat pada saat penyusup itu muncul, Parker berhasil masuk dan menutup pintu jendela kembali. Parker masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba rupanya Pak Lion mengira Parker menyusup masuk ke rumahnya. Parker berusaha menjelaskan kalau dia adalah tetangganya dan mengenal anaknya yang bernama Carly. Parker meminta Lion menghubungi polisi karena ada yang ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Parker pun melarikan diri lagi keluar dari rumah Lion. Kembali ke Miri yang sedang mencoba memasang bidai di kakinya yang patah. Tiba-tiba, penyusup yang dikira sudah tewas itu menyerangnya. Miri meraih pisau di depannya dan menusukkannya tepat di leher si penyusup itu. Sementara itu, Parker yang sedang dikejar akhirnya sampai di tepi jalan dan segera bersembunyi. Mengira si penyusup sudah pergi, Parker pun mengendap keluar dan tepat ketika Parker berhasil memukul si penyusup dengan kayu hingga pingsan, sebuah mobil lewat. Parker segera meminta tolong, namun wanita bernama Pam di dalam mobil tidak mau membukakan pintu. Pam malah memasang masker dulu, dan karena Parker tidak memakai masker, dia tidak mengizinkannya naik mobilnya. Sementara itu, si penyusup yang sudah sadar berjalan mendekati Parker yang baru saja diberikan masker oleh Pam. Parker pun masuk ke mobil, namun mendadak Parker mencium bau kloroform dan pandangannya memudar. Ternyata Pam adalah komplotan para penyusup itu. Miri melihat Parker yang dibius dibawa kembali ke villa oleh mereka. Dia pun segera bersembunyi. Begitu masuk, Pam segera melakukan swab pada Parker yang masih setengah sadar dan bertanya kepada si penyusup di mana Jeb, yang tak lain adalah penyusup satunya dan kaget melihatnya sudah tewas. Rupanya mereka satu keluarga. Penyusup yang tewas itu adalah anaknya, sedangkan yang masih hidup adalah suaminya. Giling banget ya teman tante. Diam-diam, Miri mengambil laptopnya dan berusaha menghubungi 911. Sedangkan si penyusup menunjukkan video di Instagram Parker saat dia mencium pria bernama Benji yang dicemburui oleh DJ waktu itu. Tiba-tiba, wajah Parker ditutupi plastik sehingga tak bisa bernafas lalu dibuka kembali. Kelihatannya mereka mau membuat Parker sengsara. Ternyata Benji adalah anak bungsu mereka dan meninggal 3 hari yang lalu akibat COVID yang mereka pikir ditularkan oleh Parker. Parker bilang kalau dia tidak sakit COVID. Ayah Benji juga bilang kalau Parker tidak akan mengaku dan meminta Pam menunjukkan hasil tes swabnya. Dia pun membekap Parker lagi. Sementara Miri yang melihat pesannya ke 911 tidak terkirim semakin bertambah kalut. Dan begitu plastik dilepas, Parker berteriak bahwa dia tidak terkena COVID. Pam bilang mereka telah melacaknya dan membunuh orang yang menularkannya pada Parker, yaitu Tyler, pemuda yang tewas di awal cerita.
Dan ternyata hasil swab Parker memang positif, namun dia tidak menunjukkan gejala. Mendadak ayah Benji menyadari ada yang memakai wifi di villa itu. Padahal ponsel mereka semua sudah dia ambil. Dia pun segera memutus kabel wifi tepat pada saat Miri akan mengirim pesan pada ayahnya. Pam pun menyuruh ayah Benji memastikan apakah Miri sudah mati atau belum. Sedangkan Parker memohon agar mereka melepaskan Miri karena Miri tidak ada kaitannya. Saat Pam lengah, Miri mengendap dan memberi kode pada Parker. Parker terus mengalihkan perhatian Pam dengan mengajaknya bicara, sementara Miri mendekati dari belakang dan memukul kepala Pam dengan botol lalu mendorongnya keluar jendela. Pada saat Parker dan Miri hendak pergi, ayah Benji masuk lewat pintu depan. Mereka pun memutar. Ayah Benji berteriak memanggil Pam namun tak ada jawaban. Tiba-tiba dia melihat ceceran darah di lantai dan mengikutinya. Pada saat dia menaiki tangga, Miri mengiris kakinya dengan pemotong roti, sedangkan Parker menyemprotnya dengan parfum, sehingga ayah Benji panik dan terjatuh ke bawah menghantam pajangan kayu yang tajam. Dia pun tewas. Parker segera memapa Miri keluar dari villa itu, sambil menenangkan Miri dengan berkata semuanya akan baik-baik saja. Mereka berjalan menuju gudang dan mencoba menyalakan truk tua milik ayah Parker, namun bensin truk tersebut ternyata kosong. Saat Parker mengambil dirijen bensin, Pam tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Parker melawan dan melempar bensin itu ke tubuh Pam, sementara Miri merangkak mencoba membantu Parker. Parker melempar pemantik pada Miri yang segera menyalakannya di celana Pam, dan api pun langsung menyala membakar tubuh Pam. Pam pun menjerit kesakitan sambil berlari keluar dan akhirnya tewas, sementara Parker memapa Miri keluar dari gudang itu. Tak lama kemudian, polisi pun tiba. Rupanya Miri berhasil mengirim pesan kepada ayahnya. Lebih baik telat datang daripada nggak datang sama sekali ya, teman tante. Demikianlah akhir film ini teman tante, semoga kalian suka ya ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya channel tante ini dan di like juga videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.